Scene dibuka dengan satu keluarga yang sedang makan malam, terdiri dari bapak, ibu, dan anaknya yang bernama Yuliana. Saat makan malam berlangsung, tiba-tiba badan si ibu menggigil hebat dan mengalami hal aneh yang tak terduga. Dari badan dan matanya keluar paku, hingga tangan anaknya sendiri pun ia cakar sampai terluka hebat. Kemudian sang ayah membawa Yuliana masuk ke dalam kamar dan menyuruhnya untuk diam. Saat Yuliana berada di dalam kamar, ia merintih kesakitan, mendengar bapaknya yang berteriak dari luar. Ia pun semakin ketakutan. Ditambah lagi mati lampu membuat suasana di rumah itu semakin mencekam. Merasa kondisinya sudah kondusif, Yuliana perlahan mendekati pintu mengintip dari sela yang rusak. Tiba-tiba ibunya mengagetkannya sampai ia pingsan. Setelah kejadian itu, sudah banyak petugas medis dan polisi berada di rumahnya. Yuliana yang pingsan dibangunkan oleh petugas yang ada di situ. Lalu ia segera mencari ibu bapaknya dan sudah mendapati mereka meninggal dunia. Di tengah kegaduhan itu, ada seorang ibu yang membawa anaknya langsung menerobos masuk ke TKP. Sempat dilarang oleh petugas, namun ia mengaku sebagai istri dari bapak korban tersebut. Kemudian ia pun mencela Yuliana dengan sebutan anak selingkuhan. Kamu anak selingkuhan. 20 tahun kemudian mereka tinggal bersama. Ibu tirinya menguasai rumah Yuliana. Di rumahnya sendiri, Yuliana diperlakukan sebagai pembantu, menyiapkan makanan, bersih-bersih, dan mengurus ibu tirinya yang sudah sakit-sakitan. Saat Yuliana akan menyuapi ibu tirinya, ia malah mencelanya dengan kata-kata kasar. Masih panas, bego. Scene berpindah ketika yang sedang mengikuti pengajian. Di situ ia mendapat pencerahan dari ustadz yang berceramah tentang kitab Sijin dan Iliyin. Bahwasanya orang-orang yang berbuat baik akan dicatat di kitab Iliyin dan orang-orang yang berbuat keburukan atau durhaka dicatat di kitab Sijin. Malam saat pulang setelah dari pengajian, di jalan mereka melewati rumah kosong yang angker. Kemudian salah satu dari mereka iseng menakut-nakuti. Dean, adik Tika, anak dari Laras dan Rudy, sedang bermain papan gaib di kamar omanya yang sedang sakit. Kemudian Yuli masuk untuk mengelapnya. Tiba-tiba nafas ibu tirinya sesak. Saat Yuli akan memberikan oksigen, ia malah menampar oksigennya dan menarik Yuli sembari ngomong, "Bapak dan ibumu layak mati." Bapak ibumu layak mati. Lalu ia muntah cairan merah dan langsung meninggal di situ. Bu, nggak ada, Bu. Saat sebelum dimakamkan, Pak Ustadz menyuruh keluarganya siapa yang ingin menciumnya. Kemudian semua keluarganya mencium, tapi saat Yuli akan mencium, ia teringat perlakuan buruknya waktu masih hidup. Saat ia tetap memaksakan untuk menciumnya, tiba-tiba mayat ibu tirinya melek lagi. Seketika membuat Yuli menjerit. Laras, anak kandungnya yang tidak terima melihat itu, langsung menampar Yuli dan memakinya. Dasar anak selingkuhan. Bu Laras, sabar Bu, sabar. Setelah memakamkan ibu tirinya yang meninggal, Yuli mendapat kunjingan dari warga sekitar. Iya ya Bu, beda banget mukanya. Rudy selaku suaminya Laras yang sedang merapihkan barang jualan di tokonya pun tidak luput kena omelan dari dirinya. Saat Yuli sedang mengecek beberapa jualan, ia melihat Yono pelayan tokonya Laras yang diberikan tips oleh pembeli. Bermaksud berbuat baik untuk Laras, ia justru malah kena tampar olehnya. Aduh, kan semuanya harus dikumpulin ke si Teteh. Kan ini si Yono. Kamu jadi orang tuh bener-bener dasar perempuan murahan ya, kamu sama aja kayak ibu kamu. Jangan mentang-mentang sekarang ibu udah gak ada terus kamu berani sama saya. Setelah itu Yuli meminta tolong ke Yono. Tolong aku ya. Dan Yono pun membawa Yuli ke tempat dukun santet. Di sana ia meminta tolong ke dukun agar membuat semua keluarga Laras mati. Saya ingin keluarga ini hancur. Semuanya mati.
Ritual pun dimulai dan Yuli siap menanggung semua resikonya. Dukunya meminta mediasi santetnya yaitu mayat segar yang baru mati sebelum 40 hari. Kemudian Yuli menjadikan mayat ibu tirinya yang baru meninggal sebagai media santetnya tersebut. Dengan bantuan Yono, Yuli pun segera mendatangi makam ibu tirinya dan melakukan penggalian. Bentar. Satu. Ritual kedua pun dimulai. Yuli menyembelih 1 ekor kambing dan ayam yang diperintahkan oleh dukunya. Kemudian ia memoleskan cairan merah ke kepala kambing tersebut dan mengikuti mantra perintah dari dukunya. Getih, tepang getih, blok bumi, blok langit. Kemudian ia tersadar di alam kubur seperti mayat hidup, sembari terus membacakan mantra. Hancurkan sekabe jelma ieu. Scene berpindah ketika yang sedang sholat. Dari luar terlihat bola api menuju ke rumahnya. Tika yang sedang sholat pun tidak fokus karena merasa ada yang aneh. Tiba-tiba lampu berkedip, kaca pecah yang dimasuki serangga, dan foto keluarga yang retak dan jatuh sendiri ke bawah. Tika kemudian keluar dan mengeceknya. Di situ ia mendapati fotonya yang sudah jatuh dan rusak, serta kakinya yang terluka terkena pecahan kaca. Kemudian juga ia mendengar seseorang yang menangis di kamar omahnya yang baru meninggal. Ia pun mengeceknya kembali dan melihat sosok omahnya yang menakutkan. Tiba-tiba Yuli berada di depannya dan membuat Tika kaget juga. Kemudian Yuli tersenyum jahat karena perbuatan buruknya itu berhasil kena sasaran. Keesokan harinya, Tika mendatangi Buya, guru ngajinya, dan menceritakan semua kejadiannya semalam. Kemudian Buya memberikan pencerahan bahwa semua itu adalah perbuatan jin yang jahat. Itu sudah pasti kerjaannya jin. Malam saat melakukan tahlilan, Tika yang melamun memandangi foto keluarganya melihat semua keluarganya menderita. Di sisi lain, Yuli sedang melakukan ritual santetnya untuk Dean. Dean yang sedang bermain papan gaibnya mencoba berkomunikasi dengan arwah omanya. Saat sedang bermain papan itu, tiba-tiba telinga ia dimasuki serangga dan membuatnya tidak terkendali. Tika, kakaknya yang mendengar teriakan dari dalam kamarnya itu, langsung masuk ke dalamnya dan melihat Dean membenturkan sendiri papan gaibnya ke kepalanya. Lalu ia melihat ke arah Tika yang dilihatnya seperti sosok hantu. Kemudian ia langsung menancapkannya sendiri serpihan papan kayu yang runcing itu ke lehernya hingga mate. Melihat semua itu, Laras dan Rudy selaku orang tuanya merasa sangat terpukul. Belum juga lama ditinggal orang tuanya meninggal, sekarang anaknya yang meninggal secara tragis. Setelah pemakaman selesai, Yono menghampiri Yuli untuk menghentikan semua perbuatannya. Kemudian Yuli berkata bahwa Yono sudah terlibat dari awal. Dan semua yang mereka terima adalah hasil dari perbuatan jahatnya kepadanya, ucapnya. Dan balasan yang mereka terima sekarang itu karma. Keesokan harinya, kemudian Tika kembali mengadu ke Buya bahwa kematian adiknya terjadi akibat kesalahannya yang tidak segera menasihatinya tentang bermain papan gaib tersebut. Ia juga bilang bahwa mempunyai firasat bahwa keluarganya ada yang sengaja menjahatinya. Kemudian Buya kembali memberikan pencerahan tentang kisah Rasulullah yang dulu pernah disihir oleh seorang perempuan menggunakan buhul yang diikat, lalu disimpan di bawah batu di dasar sumur Zarwan. Kemudian turun wahyu Al-Mu'awwazatain, itu surah Al-Falaq dan An-Nas. Pada saat itu dibacakan oleh Rasulullah, maka tali yang mengikat buhul tersebut 11-belasnya putus satu demi satu. Kemudian pada nanti malam Buya menyuruhnya untuk sholat tahajud dan memohon perlindungan kepada Allah. Astagfirullahaladzim, ada anillahi ta'ala. Lindungilah kedua orang tua hamba. Keesokan harinya, pertengkaran kecil sudah dimulai dari rumah sebelum meledak di toko. Belum 1 hari mereka kehilangan anaknya Dean, Laras langsung pergi untuk membuka toko. Rudy yang kesal dengan perilaku Laras tersebut meminta Laras untuk tetap di rumah. Yuli yang sedang menyapu melihat itu senang dan tersenyum jahat. Di
Di toko, Rudi memecahkan barang dagangan yang membuat tangannya kena luka kecil. Yuli yang juga berada di situ langsung mencari kesempatan menghampiri Rudi dan mengobati lukanya. Lalu dengan sengaja Yuli memecahkan botol dan diomeli Laras supaya dapat pembelaan dari Rudi. Saat Rudi sedang membela Yuli di hadapan Laras, Yuli pun tersenyum jahat karena rencananya berhasil. Laras langsung tidak terima dan menuduh Yuli dengan berbagai macam tuduhan. Kemudian Rudi yang selama ini diam direndahkannya, ia pun langsung mengungkapkan semua unek-uneknya yang terpendam selama ini. Lalu ia pergi dan pulang ke rumah. Tiba-tiba Yuli pun sama pulang ke rumah. Di situ ia mencoba menenangkan Rudi dan berhasil menggodanya. Laras yang mencoba menelpon Rudi berkali-kali tak kunjung diangkat. Karena itu, akhirnya ia memutuskan untuk menutup toko dan pulang. Setelah itu Yuli meminta Rudi untuk meninggalkan Laras, namun Rudi menolaknya. Melihat mobil Rudi berada di depan rumah, Laras pun tenang. Yuli mengancam akan memberitahu semuanya ke Laras. Rudi yang kesal akhirnya menyamakan Yuli dengan orang tuanya yang peselingkuh. Saat Rudi keluar kamar Yuli, tiba-tiba ada Tika yang baru pulang sekolah. Rudi langsung panik dan Tika langsung melihat ke dalam kamar. Ternyata ada Yuli yang sedang menutupi badannya dengan kain. Kemudian Rudi meminta agar Tika tidak bercerita ke ibunya. Biar ia saja yang menjelaskan. Di malam hari, Yuli mengendap-endap keluar dari rumah. Saat Tika lagi sholat, tiba-tiba mati lampu. Dan di belakangnya ada sosok yang menyeramkan dan menakutinya. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuli melakukan ritual kembali. Kali ini Rudi menjadi targetnya. Di saat yang bersamaan, Buya sedang melakukan zikir dan merasakan ada firasat yang aneh. Saat ritual sedang berjalan, tiba-tiba lampu obornya mati. Waktu Yuli akan menyalakannya kembali, di belakangnya mayat media santetnya terbangun dan menakutinya. Rudi yang sedang akan tidur bersama istrinya, tiba-tiba di lehernya seperti ada sesuatu. Kemudian ia menuju kamar mandi dan langsung memuntahkan cairan merah dari lehernya. Kemudian ada serangga yang melukai bagian matanya dan masuk ke matanya serta berputar ke mata sebelahnya. Ia pun mencoba menarik serangga itu, sembari bola matonya juga ikut lepas. Waktu ia membuka gorden bathtub, ada sosok seram yang menakutinya sampai ia terpleset dan jatuh di kamar mandi hingga mati. Laras yang mendengar teriakan Rudi terbangun dan membuka pintu kamar mandi sudah mendapati Rudi yang tergeletak tidak bernyawa. Seketika ia pun menangis menjerit keras. Dari luar, Yuli yang mendengar teriakan itu merasa senang. Saat sholat jenazah akan dilaksanakan, Yuli tersenyum senang menoleh ke Laras atas penderitaan yang sedang dialaminya. Yuno pun menoleh ke belakang, menyaksikan kejahatan Yuli. Waktu sholat jenazah sedang berlangsung, tiba-tiba Tika berada di kuburan sholat sendirian. Kemudian dari bawah liang lahat, ia ditarik oleh omanya dan dikerumuni serangga. Lalu ia tersadar dan berteriak histeris. Tika, Keesokan harinya, Buya kembali melakukan pencerahan kepada Tika bahwa Allah akan selalu menguji orang-orang yang beriman dengan perasaan takut, khawatir, kelaparan, kekurangan harta, kehilangan orang-orang yang kita cintai. Dan Allah tidak menguji kita di luar batas kemampuan kita. Scene berpindah ke Laras yang sedang memandang sedih foto keluarganya. Kemudian pintu kamar Yuli terbuka dengan sendirinya sembari Laras memanggil-manggil Yuli. Laras pun memasuki kamar Yuli yang kosong dan menemukan jaket Rudi di kamarnya. Dari belakang ada Yuli yang sedang memperhatikan. Ketika Laras menoleh, ia langsung memarahi Yuli dan menamparnya. Seketika Yuli menangkisnya. Kemudian Laras mencacinya dan langsung dibalas tamparan oleh Yuli. Kemudian Laras yang sudah habis batas kesabaran mengusir Yuli dari rumah. Padahal itu rumah Yuli sendiri. Kalian jahat sama saya. Di waktu malam saat Yuli sedang berjalan sendiri, ia melihat Yono dan Tika di toko Laras. Saat Tika pergi, kemudian ia menghampiri Yono dan menanyakan tentang rahasia kejahatan yang ia lakukan kepada keluarganya Tika. Apakah sudah dibocorkan? Yono yang tidak ngomong apapun ke Tika langsung menepisnya walaupun disogok dengan uang. Kemudian Yuli melakukan ritual santet kembali dengan korbannya Yono. Saat Yono akan pulang dan menutup pintu toko dan menguncinya,
Tiba-tiba kebuka kembali dengan sendirinya berulang kali. Saat ia mengeceknya dari dalam, pintu itu terkunci dan tak bisa dibuka kembali. Kemudian dari dalam barang-barang terlempar sendiri. Saat ia mengeceknya, tiba-tiba ada sesosok hantu yang menakutinya. Ia pun terjatuh, kemudian wajahnya dipenuhi dengan lintah yang merusaknya. Ia pun dengan panik membuka pintu itu untuk lari. Tapi pintu itu hanya kebuka selebar badannya. Sambil berbaring ia terus berusaha mengayun untuk keluar. Pas sampai leher, pintunya terus menekannya membuat Yono sulit untuk keluar. Kemudian pintu mengangkat terbuka sampai ke atas dengan sendirinya. Lalu terjatuh menghantam leher Yono sampai hancur dan putus. Keesokan harinya, Laras selaku pemilik toko dan Tika terlihat tergesa-gesa menuju tokonya setelah diberitahu oleh warga perihal kejadian naas yang menimpa Yono. Melihat Yono yang terbujur kaku dengan cara yang tragis, seketika Laras langsung tersungkur lemas. Dari kejauhan, nampak Yuli terlihat senang melihat semua itu. Yuli kemudian melakukan ritual kembali, kali ini dengan target Laras selanjutnya. Saat Tika sedang melihat foto keluarganya, tiba-tiba dari atas gentengnya roboh dan mati lampu. Dan saat ia menuju ke kamar Laras ibunya tidak ada di tempat tidurnya. Kemudian dari bawah kolong meja tempat tidur ibunya, ia melihat tangan yang sedang mengambil makanan di piring yang berada di luar kolong tempat tidurnya itu. Waktu ia mengeceknya ke kolong itu, betapa kagetnya. Ia melihat ibunya yang sudah kesurupan. Kemudian ibunya pun mendekatinya dan menakutinya. Waktu Tika mencoba membacakan ayat kursi, ibunya ikutan juga membacakannya. Karena ibunya mencoba melukainya, ia pun lari keluar dari kamar dan dikejar oleh Laras yang sudah kesurupan. Kemudian Tika sembunyi di lemari kamarnya. Di situ ia mencoba menelpon Buya, guru ngajinya, untuk meminta pertolongan. Tidak lama ibunya masuk ke kamar mencarinya, terlihat dari selap pintu lemari. Tika berharap cemas agar tidak ketahuan oleh ibunya. Dirasa sudah aman, kemudian Tika pun keluar dari lemari. Namun tiba-tiba dari atas lemari, ibunya menjambaknya. Beruntungnya tidak lama ia langsung dilepaskan kembali. Tika pun lari lagi. Kali ini ia ngumpet di bawah tangga. Waktu ia sudah melihat ibunya mencari ke atas, ia segera mengambil kunci untuk keluar. Namun ibunya melihatnya dan mencekik Tika yang ingin keluar. Beruntungnya, tidak lama kemudian Buya sudah ada di belakang ibunya dan membacakan ayat-ayat ruqyah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi. Buya pun menyuruh Tika untuk membawa ibunya ke tempat ngajinya. Saat di perjalanan Tika melihat gerak-gerik Yuli yang mencurigakan berjalan entah kemana. Kemudian ia pun mengikutinya. Yuli melakukan ritual lagi. Kali ini Tika yang menjadi korbannya. Saat masuk ke rumah itu, Tika mulai mencium bau yang tidak enak. Dan tak disangka, Tika kaget melihat mayat omahnya di situ sebagai media santet. Kemudian Yuli pun menceritakan semua unek-uneknya kepada Tika kenapa ia sampai hati tega berbuat keji seperti itu. Omahnya lah yang membuat dirinya melakukan balas dendam. Dialah yang memulai duluan menyantet bapak ibunya sampai mati. Enggak pernah menyesal melakukannya. Sehingga ia harus ikut tinggal dengan omahnya dan menerima banyak penyiksaan yang dialaminya selama ini. Dan bukan hanya itu, selain merebut kebahagiaannya, omahnya juga menguasai rumah bapak ibunya selama ini. Saat ruqyah sedang berlangsung, Yuli juga tetap melanjutkan ritualnya. Ketika Buya terus membacakan ayat-ayat ruqyah ke Laras, Yuli semakin sulit menuntaskan ritualnya. Ia pun memuntahkan cairan merah beserta paku dari perutnya, dan tangannya tiba-tiba gerak sendiri dan mulai melukai diri sendiri. Kemudian ia memukul-mukulkan batu ke mayat ibu tirinya, yang ternyata dia sendirilah yang sedang dipukuli oleh arwah korban santetnya sendiri. Di saat yang bersamaan tewasnya Yuli, akhirnya Laras sembuh dari santetnya, dan tidak lama kemudian ia juga meninggal dunia.
yang sabar. Ya.